materi tentang hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Perkenalkan, nama saya Ilham Mujadila dari 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Semarani Kirana dari 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Eni Santika dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Isma Sito dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Funaya dari 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Adinda Zahra Nabila dari kelas IPS 2. Hubungan Al-Quran dengan kitab lain. Al-Quran dalam pandangan Islam memiliki posisi yang sangat jelas berkaitan dengan keberadaan teks-teks keagamaan yang termasuk dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan hal ini, dalam doktrin Islam, Al-Quran dalam beberapa ayatnya menegaskan bahwa posisinya terhadap kitab-kitab tersebut. Pernyataan Al-Quran tentang hubungan dengan kitab terdahulu. Berikut adalah pernyataan Al-Quran yang tentunya menjadi doktrin bagi umat Islam mengenai hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab tersebut. Menegaskan eksistensi kitab terdahulu secara eksplisit dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4, bahwa salah satu dari orang yang bertakwa atau mutakin adalah mereka yang percaya pada Al-Quran dan wahyu yang diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Berikut adalah pastikan terjemahan bagian Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat Al-Quran, pembenar dan ujian. Al-Quran juga diposisikan sebagai pembenar, mushadid, dan batu ujian atau verifikator, muhaimin terhadap kitab-kitab yang lain. Hal ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kami dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Maidah Dalam Islam dipercaya bahwa setiap bangsa memiliki nabi yang diutus kepada mereka, sebagai terdapat dalam surat Yunus ayat 47 yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka sedikit pun tidak dianiayanya. Dan apabila tiap umat tersebut berselisih mengenai sesuatu, maka Al-Quran dapat menjadi hakim atau referensi untuk menerangkan hal-hal yang mereka perselisihkan tersebut. Dalam Al-Quran mengenai hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam surat An-Nas ayat 63 dan 64 yang artinya, demi Allah sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu menentang baik perbuatan mereka, maka syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan kepadamu di Alkitab ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
Sejarah yang benar maksudnya ialah bahwa Al-Quran meluruskan sejarah. Dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita mengenai kaum dari rasul-rasul terdahulu, juga mengenai beberapa bagian mengenai kehidupan para rasul tersebut. Cerita tersebut pada beberapa aspek penting berbeda dengan versi yang terdapat pada teks lainnya, diikuti baik oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.